Paulus memberikan contoh praktis tentang kasih yang tidak mementingkan diri sendiri bagi Kristus dan saudara-saudara seiman. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 27 Juli, judulnya Kasih yang Tidak Mementingkan Diri. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 15 ayat 6. Dengan satu hati dan satu suara, memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sekilas, pembelaan Paulus atas kerasulannya dalam 1 Korintus pasal 9 tampaknya tidak ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya tentang pengetahuan versus kasih. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa Alkitab pada mulanya tidak ditulis dalam bentuk pasal-pasal. Apa yang diajarkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 tidak terlepas dari materi sebelumnya. Sesungguhnya, 1 Korintus pasal 9 memberikan contoh praktis tentang kasih yang tidak mementingkan diri sendiri bagi Kristus dan saudara-saudara seiman. Demi kasih, Paulus melepaskan beberapa hak, yaitu untuk makan dan minum dalam 1 Korintus 9 ayat 4. Di sini, makanan dan minuman secara umum melambangkan bantuan keuangan. Sebagai seorang rasul, Paulus berhak menerima dukungan materi dari mereka yang ia layani. Pemimpin agama lain pada masanya biasa melakukan hal itu. Tetapi Paulus tidak melakukannya. Sebaliknya, Paulus menghidupi dirinya sendiri dengan membuat kemah. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Selanjutnya, membawa serta seorang istri yang beriman. 1 Korintus 9 ayat 5. Seorang rasul yang sudah menikah diizinkan untuk melakukan perjalanan misi bersama istrinya dengan biaya dari jemaat. Contoh pasangan misionaris termasuk Priscilla dan Aquila dalam Roma 16 ayat 3, kemudian Andronikus dan Yunias dalam Roma 16 ayat 7. Tetapi Paulus tidak beristri. 1 Korintus 7 ayat 8. Ia bisa saja menikah dan kemudian mendapat manfaat dari hak untuk ditemani oleh seorang istri dan menerima dukungan keuangan untuk keduanya. Paulus juga melepaskan hak untuk tidak bekerja mencari nafkah. 1 Korintus 9 ayat 6. Paulus dan Barnabas berhak mendapatkan upah atas pekerjaan misionaris mereka. 1 Korintus 9 ayat 4 sampai 6. Paulus adalah seorang pembuat kemah untuk mencari nafkah. Kisah 18 ayat 3. Tapi kita tidak tahu apa pekerjaan Barnabas. Yang kita tahu Barnabas itu sangat murah hati. Di Kisah 4 ayat 36 dan 37. Dan Barnabas itu rela menafkahi dirinya sendiri. Dalam 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 11, Paulus mengembangkan gagasan dari ayat 6 untuk menunjukkan bahwa adalah adil baginya dan Barnabas untuk mendapatkan nafkah dari jemaat. 1 Korintus 9 ayat 11 dan 12. Tuhan sendiri memerintahkan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. 1 Korintus 9 ayat 14, 1 Timotius 5 ayat 18. Namun, Paulus berkata, kami tidak menggunakan hak ini. Ayat 12, English Standard Version.
Dengan demikian, Paulus menampilkan dirinya sebagai contoh penyangkalan diri. Ayat 1-18. Dan berpendapat bahwa ini bermanfaat bagi pemberitaan Injil di Korintus. Ayat 19-23. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Conflict and Courage halaman 366. Sejarah Alkitab menunjukkan bahwa pendidikan sejati membentuk karakter yang berkenan kepada Tuhan. Yusuf, Daniel, Musa, Elisa, dan Paulus adalah contoh orang-orang yang dibimbing oleh Allah sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan, mereka tetap setia kepada Tuhan dan menjadi saksi yang hidup dimanapun mereka berada. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.